musyawarah kita ini dibenturkan kita ini. Bapak Ibu sebagai orang Banggar, hadirin Banggar, apa statement Bapak dari salah di rapat kita? Artinya jangan Bapak sampaikan yang tidak Bapak sampaikan di badan anggaran. Ini perlu, ini jangan kita juga, karena kita di Banggar sama-sama kita di badan anggaran. Yang Bapak sampaikan tadi tidak ada Bapak sampaikan ada risalah rapat kok. Bisa kita buka risalah rapat badan anggaran. Demikian kami sampaikan dulu. Kita berpikir sebagai warga masing ya, sudah kejadian dulu kita juga terkait ikuti yang pasti tuntutan kita harus dijawab secepatnya. Kita utuslah 5 orang. 10 kita. Oke, 10 orang. Nah, kami harap sisanya tetaplah di dalam untuk mengantisipasi kemacetan. Silakanlah berbaur aja di dalam. Oke. Ya, 10 orang ya. Saya merasa kecewa bahwa saya marah, walaupun kami masyarakat awam, kami mengerti dan paham betul bahwa sesuai dengan amanat undang-undang, tupoksinya Dewan sebagai wakil rakyat adalah melahirkan undang-undang, membahas anggaran, baru mengawasi. Jelas timur kami bahwa kronologis kegagalan penetapan PAPBD 2022 adalah ketidakkonsistenan, bahwa bahkan menurut kami di 9 anggota DPT ini adalah Dewan Pembina telah mengkhianati sumpah jabatan yang menyatakan atas nama Tuhan Yang Maha Esa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ternyata teman kami anggota DPRD Kabupaten Sibolon Partai Golkar serta RT Siaan fraksi PDIP, Pardemil Baraja fraksi PDIP, Filipus Pandiangan fraksi PDIP, Wisnu Wardana Sidaputar fraksi PDIP, Juliman Tabarian fraksi PDIP, Dorcan Baraja fraksi PDIP, Maringan Nebao fraksi PDIP, Siska Ambarita fraksi PDIP tidak hadir dengan alasan yang tidak jelas. Maka dengan ini tuntutan seperti yang disampaikan tadi Abang kami Menko, supaya pimpinan lembaga di Desa Wasir merekomendasikan tuntutan kami ini ke Badan Kehormatan Dewan supaya digelar sidang pelanggaran sumpah jabatan. Supaya digelar sidang pelanggaran sumpah jabatan. Tadi sudah disampaikan oleh saya bahwa demokrasi kita dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Untuk apa digaji dari uang rakyat kalau memang tidak ada komitmen melaksanakan tupoksi yang kami sebutkan tadi. Jadi tadi sudah disampaikan, bila mana jawaban daripada tuntutan kami ini untuk menggelar sidang pelanggaran sumpah jabatan oleh BKD, kami akan datang melak bahwa ini adalah rumah kami, rumah rakyat. Adapun anda berdiri di sini sebagai tuan rumah adalah untuk mewakili kesejahteraan kami. Pemerintah itu terdiri dari gubernur, bupati, ataupun wali kota. Kalau pemerintahan itu terdiri dari pemerintahan daerah, kepala daerah, dan DPRD. Jadi yang ditantang ini adalah, yang dilanggar ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 6. Itu sangat menyakitkan kita. Pilkada telah usai. Saya rasa demokrasi di lembaga DPRD
itu adalah perwakilan masyarakat Samosir. 131 rakyat Samosir adalah 25 anggota DPR perwakilan K. Mohon maaf kepada PKD nanti ketika rapat sidang ini dipastikan secara hukum bahwa PKD bersidang dan dilampirkan kepada pimpinan ketua DPRD yang tinggi di Republik ini, termasuk kepada Megawati. Kami juga menyurati. Kenapa? Masa proses terus penyusunan dari BPD terus nggak kur. Kita harus paham dong. Mekanisme taktik di DPRD itu telah diatur oleh undang-undang. Kita harus bedakan mana kepentingan partai, mana kepentingan lembaga DPRD. Sekali lagi kami tekankan tadi seperti yang disampaikan oleh pimpinan DPRD tadi, ini adalah wejangan dari Dewan Kehormatan Partai yaitu PKD. Yang kami hormati, yang kami muliakan, mungkin sangat miris ya kita selesai usai pandemi, ekonomi kita itu sangat hancur lebur. Dan di mana pemerintah pusat telah menaikkan APBD, ini harus dipahami. Ketika APBD itu sah secara perkara, peraturan daerah, pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat. Semua masyarakat makan. Ini gagal. Ini harus dipahami. Jadi yang kami tekankan dan sekali lagi mohon maaf pada pimpinan BKD agar kiranya nanti ataupun sekwan untuk menyurati para pimpinan DPRD dari pimpinan partai, dari pimpinan pusat, pimpinan provinsi sampai pun pimpinan kabupaten. Dan saya menyampaikan ini sebenarnya atas tugas tanggung jawab seorang DPRD, atas sumpah yang sudah kami janjikan bahwa setiap paripurna itu kami harus hadir dan melaksanakannya. Bukan karena kepentingan partai, bukan karena kepentingan pribadi, bukan semata-mata hanya kepentingan masyarakat, akan tetapi atas sumpah janji kami. Dan itu sangat kami sesalkan. Kenapa saya menyampaikan seperti ini? Ini berlaku di setiap pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pusat. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan mohon maaf. Akan tetapi dari saran masukan kami akan coba mempertimbangkan dan ini akan kami serahkan sepenuhnya kepada kehormatan DPRD Kabupaten Samosir. Karena kami tidak bisa mengintervensi badan kehormatan DPRD ini. Saya juga sebagai pimpinan siap diberikan sanksi oleh badan kehormatan ketika itu ada yang saya langgar. Oleh karena itu, kenapa saya tadi menyampaikan tidak sepantasnya dan tidak seharusnya lagi PAPBD tidak disahkan. Kenapa? Kita sudah membahas. Dan kita sudah finalisasi. Tinggal pengesahan. Dan mudah-mudahan nanti di atas komunikasi pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintahan Kabupaten Samosir dengan Gubernur Sumatera Utara sebagai pemerintahan atasan kita, semoga PAPBD ini tetap kita bisa laksanakan. Kenapa? DPRD Kabupaten Samosir sudah berupaya sampai ke finalisasi, tetapi tidak bisa kita sahkan, kita tidak bisa paripurnakan karena ketidakhadiran teman-teman di anggota DPRD Kabupaten Samosir. Sekali lagi kami sangat menyesalkan kejadian ini. Silakan Pak Juliman. Terima kasih pimpinan atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan saya hormati bapak-bapak anggota dan ketua aliansi masyarakat Samosir beserta pemerhati pemrakarsa pemekaran Kabupaten Samosir. Jadi kami untuk melihat turut diaromu dia mah di singok-singok tapi nasa naon dari bui ulah kami lo dan juga sebagai tanggung jawabnya buat kami dan terulang tu kemudian hari. Jadi lima atas yang mau melihat bang kesalahan itu bukan singok-singok ketua, berlapang dada aja mundur itu.
memang merasa salah itu karena Anda menyatakan jelas di forum ini menyatakan singot-singot, berarti ada sesuatu yang salah. Baik. Itu aja, Pak. Saya pikir nanti akan dilanjutkan ya. Silakan Pak Filipus. Baik, terima kasih pimpinan. Yang kami hormati Bapak-bapak aliansi masyarakat dari Samosir dan juga pemerhati di Kabupaten Samosir ini. Saya perkenalkan, nama saya Filipus Pontiangat, DOW mulai dari bulan 4 April dilantik dengan Jakarta. Kita membahas tentang kegagalan PABBD. Ini ada rentetannya. Kami fraksi PDIP adalah partai Om Cilik. Kami membela nasib rakyat, di mana kami pada tahun 2001 ada perhelatan, di mana anggota daripada PDIP ada di KMDPOE sebanyak 6 orang. Jadi pada saat itu yang resmi menjadi anggota fraksi adalah 2 orang. Pada saat itu pembahasan RAPBD untuk 2022, PDIP sangat menolak ada kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, di mana pengangkatan TBBB atau pada saat itu dibentuk staf khusus yang digaji dari uang rakyat sebesar 17 juta per orang per bulan untuk 5 orang. Nah, di sini fraksi PDIP tidak terima karena membebani terhadap APBD dan menghabiskan uang rakyat yang tidak seberapa sebanyak 5 orang kali 17 juta per bulan. Yang kedua, kita sudah tahu bahwa di Kabupaten Samosir ini sudah 4 kali pergantian bupati. Kenapa bupati sebelumnya menempati rumah dinas yang ada dan sekarang dibuat anggaran menyewa hotel untuk tempat bupati sebesar 40 juta per bulan? Disitulah PDIP tidak menerima. Ketiga, pembelian alat berat yang begitu banyak yang peruntukannya tidak pas, di mana itu dibentuk menjadi program sinkronisasi yang mana untuk membangun lombis, bukan kepentingan rakyat. Seandainya alat berat itu diberikan kepada kecamatan sesuai dengan peruntukannya, PDIP sangat terima untuk membuka lahan pertanian atau untuk membangun jalan-jalan di kecamatan. Yang ketiga, inilah yang menjadi tuntutan daripada PDIP supaya pada paripurna RAPBD 2022 PDIP tidak menyetujui kebijakan tersebut. Maka dengan itu berjalanlah program. Dalam pembahasan KUA PPS PABBD, di situ sudah disepakati bahwasanya pembahasan penggajian TBBB yang mana ditambah lagi 2 orang lagi, bukan lagi 5 menjadi 7 kali 17 juta per bulan, itulah nanti yang menjadi alokasi dibebankan ke APBD. Maka pada saat pembahasan KUA PPS, PDIP berkeras menyatakan untuk penggajian TBB tidak ditampung di APBD. Melangkahlah program ini, tahapan ini ke nota pengantar. Dalam pembahasan nota pengantar, sebelum dilaksanakan paripurna nota pengantar, kami ada rapat beberapa orang, diantaranya pimpinan atau wakil ketua DPRD Pak Patas Sinaga, wakil ketua Pak Nasi Simbolon, saya sendiri, ketua fraksi daripada PDIP Pardon Milum Lumban Raja, Bapak Paul Kurning, ketua fraksi dari Nasdem, dan juga Pak Bupati. Permohonan kami siap melanjutkan paripurna nota pengantar ini, tetapi untuk penggajian TBBB jangan lagi ditampung di APBD. Untuk sewa rumah dinas jangan lagi ada dibayarkan. Untuk penggunaan alat berat yang mana sampai dalam APBD murni itu sudah menggunakan anggaran 7 miliar dan akan ditambah 3 miliar lagi dalam PABBD.
kita terima. Nah, untuk ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bupati menyatakan ya, dan dia setuju bahwa itu tidak dilaksanakan. Setelah itu kami pembahasan badan anggaran selama 2 hari, kembali yang ditampung di sekretaris daerah penggajian TBBP dan juga sewa menyewa rumah dinas. Kami belum pastikan apa sudah diputus, tapi yang pasti TBBP dilayani atau ditampung sebanyak 7 orang. Itulah alasan kami Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa kami tidak mengkorupkan paripurna BRBD. Terima kasih dari fraksi PDIP. Pak Filipus, Ya. tolong. Itu yang di luar. Kalau ada begitu-begitu sebenarnya, perkara berdiri dewan ini, jangan nggak forum di kantor ini, kalian selesaikan. Jangan nggak hadir. Jangan harus hadir di kantor ini. Kenapa ada penolakan itu? Kalian mendengarkan. Sebenarnya di kantor ini kalian selesaikan itu persoalan. Ya Pak Filipus ya. Sudah? Tunggu dulu. Ya. Tadi Bapak yang bilang jangan dihalang-halangi kalau ada yang ngomong. Ya. Kenapa dan sampai marah ini jelas? Yang sebenarnya kalau ada unik-unik kalian nggak jelas di kantor ini selesaikan oleh Pak Dewan. Justru ada kehadiran ini yang sampai penolakan gitu. Itulah diomongkan. Jangan di luar kalian nggak hadir. Hadirkan kami nggak setuju. Iya. Karena ada presiden kita ini tidak diselesaikan. Jangan kalian lari ke sana, harus masukkan ke kantor. Nantinya, Siap. kamu siap. Siap. Jangan nanti kalau kalian nggak hadir, kursi Tolong tangan Bapak jangan tujuh-tujuh. kursi kalian nanti akan kami tarik dari kantor itu. Siap. Maka mulai sekarang jangan di kantor ini saudara Dewan selesaikan persoalan, ya. Klarifikasi juga yang disampaikan Pak Filipus, ini tidak boleh membias ini hal seperti ini. Ini seolah-olah kita ini dibenturkan kita ini. Pak Filipus sebagai orang Banggar, hadiri Banggar, apa statement Bapak dari sana di rapat kita? Artinya jangan Bapak sampaikan yang tidak Bapak sampaikan di badan anggaran. Ini perlu ini, jangan kita juga, karena kita di Banggar sama-sama kita di badan anggaran. Yang Bapak sampaikan tadi tidak ada Bapak sampaikan ada risalah rapat kok. Bisa kita buka risalah rapat badan anggaran. Jadi kita jangan saling artinya ketika itu hak Bapak tadi ketika tidak hadir, silakan Bapak tanggung jawabi dengan secara jantan, tapi jangan kita mengalihkan kami menghitapkan ini. Ini seolah-olah kita ini di Banggar. Saya hadir di Banggar mulai dari dibuka sampai selesai Banggar itu saya hadir. Dan apa yang disampaikan Presiden tadi betul, tidak benar. Seperti itu proses pembahasan di Banggar. Kenapa saya sampaikan demikian? Kebetulan saya di badan anggaran dalam membahas APBD ini. Saya tahu begitu banyak kepentingan masyarakat yang tertunda atau tidak bisa dikerjakan karena dengan gagalnya APBD ini. Dan ini juga pimpinan dan kepada BKD juga terkait kerugian yang disebabkan ini, rekan-rekan yang tidak menghadiri para bertanggung jawab dengan ini semua. Kenapa saya sampaikan demikian? Banyak di OPD kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana tidak bisa terbayarkan, termasuk perjalanan dinas, kegiatan waktu Presiden Republik Indonesia yang datang, termasuk bantuan kenaikan subsidi BBM ini, sehingga tidak bisa dibayarkan ke masyarakat. Jadi untuk itu saya sepakat dengan tuntutan dari aliansi masyarakat, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kalau rekan-rekan tidak berani untuk tidak melaksanakan ini, ya mari kita bertanggung jawab dengan perbuatan kita. Ini saya harapkan kepada rekan-rekan. Saya juga akan mendorong rekan-rekan di BKD untuk melaksanakan ini, untuk bersidang terhadap ini, supaya menjadi pembelajaran kita ke depan. Mohon izin pimpinan, kayaknya saya terpaksa ngomong nih, karena bahasa dari Pak Filipus, karena saya juga ikut beranggaran, mendukung dengan disampaikan oleh Pak Ketua.
Apa sih menjadi itu? Dasar Bapak tidak begitu buruk. Ya, ketika di pembahasan, Bapak tidak pernah ngomong. Ya, Bapak tidak pernah ngomong kok. Masalah alat berat, masalah rumah dinas, Bapak tidak pernah ngomong terkait itu. Ketika itu pembahasan badan anggaran yang kita bahas sampai subuh, difinalisasi, tinggal menunggu kita pengesahan di DPRD di paripurna. Kenapa pembahasan tidak kita bahas? Apa yang disampaikan oleh Pak Nasib tadi? Kita sudah clear, Sewa rumah dinas di stok. TBBB kita sudah bilang tidak ada istilah TBBB, tidak ada istilah. Itu urusan bupati, mau apa mau dikasih istilahnya. Dananya kita tampung di OPD yang mendukung 10 program pokok bupati, yang mendukung RPJMD. Saya kira jangan kita yang saling menyudutkan di sini. Ya benar. Yang dituduh oleh bapak-bapak yang hadir ini adalah kenapa kita tidak hadir di paripurna? Katakan di situ keberatan. Ya, sebentar Pak ya. Katakan Pak keberatan di situ. Begitu. Kalau masalah voting-votingan ini di DPR RI pun ada voting Pak. Di DPR juga ada voting untuk mengambil keputusan yang sangat krusial. Ketika tidak bisa bersuara, voting dilakukan. Itu wajar dalam demokrasi, wajar dong. Tapi jangan Pak Filipus, tolong jangan sama-sama kita saling menunjukkan. Karena saya juga anggota tim badan anggaran. Demikian Ketua, saya kembalikan. Baik,